Kisah ini terjadi di awal tahun 90-an. Kematian tragis seorang wanita keturunan Tionghoa karena perampokan disertai perkosaan. Hingga kini ia tidak pernah tenang di alam sana. Sebut saja ia Nyonya. Nyonya bukan nama sebenarnya, tapi aku lebih suka memanggilnya Nyah saja. Dia baik, keibuan, dan sangat lembut saat menyapaku. Dan namaku sendiri adalah Andin. Rumahku tidak jauh dari rumah Nyonya. Nyonya hidup sendiri sejak ditinggal selamanya oleh suami tercintanya karena sakit. Ia memilih untuk tidak menikah lagi meski selama menikah tidak dikaruniai momongan. Mendiang suaminya meninggalkannya banyak harta warisan. Hektaran kebun teh dan peternakan menjadi milik Nyonya sepenuhnya. Meski di balik itu terjadi polemik di dalam keluarga besar mendiang suaminya. Sebut saja Pak Sutono. Keluarga besar Pak Sutono tidak terima apabila harta warisan itu jatuh sepenuhnya pada Nyonya. Meski notaris telah menetapkan siapa penerima warisan yang sah, namun tetap menjadi sengketa antara anggota keluarga Pak Sutono. Sebetulnya Nyonya juga memiliki andil harta warisan itu. 40% adalah harta bersama antara Nyonya dan suaminya. Pak Sutono sendiri merintis usahanya pun benar-benar dari bawah. Tidak ada peran dari keluarganya sama sekali. Mereka lebih sering berkunjung hanya untuk meminjam uang atau mobil Pak Sutono. Sewaktu Pak Sutono meninggal, usia Nyonya sekitar 28 tahun. Terbilang masih muda, sedangkan Pak Sutono sudah berumur awalan 40-an. Selisihnya cukup jauh dengan Nyonya. Rumahku hanya berjarak 50 meteran dari rumah Nyonya. Aku sering singgah main ke rumahnya. Pada tahun 90-an, orang masih jarang memiliki televisi. Nyonya sudah mempunyainya. Aku sering main ke rumah Nyonya, sebetulnya karena ingin menonton TV. Biasanya aku bersama temanku Rina. Setiap pulang sekolah main ke sana. Dan tiap main ke sana, Bi Sari, pembantu di rumah Nyonya, sering memberi kue. Bi Sari ini hanya datang waktu pagi jam 9 sampai jam 12 siang. Dan hari Minggu memilih libur karena harus mengurus orang tuanya yang sudah renta. Jadi Bi Sari hanya sebentar bekerja di rumah Nyonya. Rin, nanti pulang sekolah main ke rumah Nyonya yuk, ajakku pada Rina sambil berlarian kecil di sampingnya. Ayo, tapi pulangnya jangan kesorean ya. Aku takut, rumahku kan agak jauh, jawab Rina merajuk. Ya deh, aku cuma mau menonton kartun, jawabku sembari menutup mulutku. Menahan malu pada Rina yang setia menemaniku main ke rumah Nyonya. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Lonceng pulang sudah berbunyi. Kami pun bergegas berlarian keluar kelas. Sepanjang jalan aku merasakan hawa yang tidak biasa. Rasanya aneh. Aku merasa badanku panas, padahal sinar matahari tidak begitu terik. Berkali-kali aku pegang kening, rasanya hanya dingin. Aku tidak demam, tapi kenapa panas ya? Gumamku. Kamu kenapa, Din? Kok pegang-pegang kening? Sakit? Tanya Rina. Enggak kok. Cuma aku terdiam sejenak karena tiba-tiba terdengar suara gagak di antara pepohonan. Cuma apa, Din? Kok malah diam sih? Malah bengong-bengong
ujar Rina kesal. Maaf, tadi dengar suara burung nggak, Rin? Tanyaku. Rina hanya diam, sembari melihat ke arah pepohonan. Meski waktu itu masih siang, rimbunya pohon ketapang membuat suasana sedikit seram. Itu Din, teriak Rina, seraya menunjuk ke arah atas pohon. Seekor burung gagak terbang rendah melintasi pepohonan. Tapi anehnya, burung itu berputar-putar di atas rumahnya Nyonya. Aku dan Rina saling pandang ketakutan. Anak kecil seperti kami tahu apa pada hal begituan. Tapi aku sering mendengar obrolan orang dewasa tentang burung itu. Aku takut, Din. Pulang aja yuk, bujuk Rina erat menyengkram lenganku. Halah, gitu aja takut, Rin. Masih siang juga. Tepisku membuyarkan ketakutan yang mulai menjalar. Janji deh, cuma bentaran aja, ucapku sambil menyodorkan jari kelingking kesepakatan. Rina tersenyum sembari menyodorkan jari kelingking tanda ia sepakat juga. Sesampainya di rumah Nyonya, tampak sepi dan hening. Nyonya, lirihku memanggilnya. Sebetulnya ia mempunyai nama lahir, cuma tahu nama depannya Ling. Tapi aku biasa memanggilnya Nyah atau Nyonya atau Ibu Ling. Tapi mengapa hari itu Nyonya tidak tampak? Atau mungkin sedang tidur siang? Rin, kok sepi ya? Biasanya Nyah sering duduk di teras. Waktu aku pulang sekolah sering manggil-manggil gitu, terangku lagi. Paling tidur, Din, atau Nyonya sakit, ujar Rina. Kemarin sehat-sehat aja tuh. Coba panggil lagi. Kalau tidak ada jawaban kita pulang deh, tegasku. Nyah, Nyonya, Nyah. Kali ini volume suaraku sedikit kencang, tapi tetap saja tidak ada sautan dari dalam. Ya udah, Rin, pulang aja yuk, ajakku pada Rina seraya menggandeng tangannya untuk beranjak pergi dari rumah Nyonya. Baru sampai halaman depan, suara burung itu terdengar lagi. Kami saling bertatapan, menahan ketakutan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara Nyonya memanggil. Andin, Rina, mau kemana? Enggak jadi mainnya. Nyonya muncul dari balik pintu dengan mata sembab dan rambut sedikit berantakan. Aku dan Rina mendadak girang. Pasalnya kami sudah dibuat ketakutan dengan suara burung gagak itu. Nyonya, kirain tidur. Tadi aku manggil-manggil tapi nggak ada yang jawab, terangku dengan benar mata bahagia karena bisa menonton film kartun. Ada kok, Nyah lagi di belakang, jadi nggak dengar kalian manggil tadi ya. Ya udah, sini masuk. Mau nonton TV kan? Sambutnya dengan senyuman. Ia membuka lebar pintu rumah yang tadinya terkunci rapat. Tidak biasanya juga Nyonya mengunci pintu itu. Jadi aneh aja. Aku dan Rina langsung duduk di ruang tamu, dan Nyonya mulai menyalakan TV. Kami bertiga duduk santai di ruang tamu, seraya menonton. Nyonya menawari kami makan. Udah makan belum? Makan ya. Tadi Bik Sari masak soto. Temenin Nyah makan ya, bujuknya dengan senyum manisnya. Kalau lihat Nyonya tersenyum, rasanya adem. Nyonya kelihatan cantik sekali hari itu. Tidak biasanya juga Nyonya berdandan. Gincu merah melekat di bibirnya, membuat semakin cantik saat tersenyum. Tapi aku menatap keganjilan di sorot matanya.
Nyonya seperti mencemaskan sesuatu. "Andin, kok malah melamun aja? Makan ya." Aku tersentak mendengar Nyonya memanggilku. Iyanya," jawabku tersipu malu. Rina sudah lebih dulu menyantap semangkuk soto yang dihidangkan oleh Nyonya. Sepertinya ia sangat lapar karena sedari tadi perutnya bunyi kemrucuk. Kami pun menikmati soto masakan Bi Sari. Sambil makan aku beranikan tanya pada Nyonya, "Nyah, kok pintunya dikunci? Biasanya jarang Nyah ngunci rapat pintunya," tanyaku pada Nyonya yang juga sedang asyik menikmati sotonya. "Nyah takut, Din. Akhir-akhir ini rumahnya sering diganggu orang saat tengah malam," mendengar jawaban Nyonya dengan suara gemetar. Membuatku menghentikan makanku. Otomatis ikut takut juga mendengar cerita orang dewasa yang rumahnya sedang disatroni. "Wah, kok ngerinya? Lapor sama polisi aja Nyah," ujarku. Namun Nyonya hanya diam, tidak menanggapiku. Ia tidak meneruskan ceritanya. Ia terdiam, raut wajahnya pun tampak murung. Gurat kesedihan terlihat dari sorot matanya yang berkaca-kaca. "Nyonya kenapa ya?" kataku dalam hati. Aku tidak berani bertanya lagi, apalagi ingin tahu masalah orang dewasa. Meski sedih gitu, hari ini aku lihat Nyonya cantik sekali, padahal rambutnya tidak disisir rapi. Dan matanya Nyonya sedikit bengkak seperti habis menangis. Tapi Nyah cantik, hanya saja kulitnya kelihatan pucat. Gumamku sembari menikmati makananku. "Selesai makan, nanti mangkoknya langsung bawa ke dapur ya," ucap Nyonya pelan sambil berlalu ke kamarnya. Entahlah hari itu Nyonya tampak aneh. Akhirnya setelah kami selesai makan, kami pun pamit Nyonya karena sudah sore. Biasanya ketika kami pamit pulang, Nyonya selalu berkata, "Nanti dulu pulangnya, mandi sekalian di sini." Tapi kali ini Nyonya hanya menjawab satu kata, "Iya," dan suaranya terdengar pelan sekali. Besoknya, seperti biasanya aku bersiap berangkat ke sekolah, duduk di depan teras menunggu Rina lewat di depan rumahku. Tiba-tiba sayup terdengar pengumuman dari toa masjid, mengabarkan berita lelayu yang berasal dari kediaman Ibu Ling. Nyonya kenapa?" "Innalillahi, telah meninggal dunia Ibu Ling Widiati hari ini, Sabtu 13 Desember tahun 1993. Dek, jantungku bergetar mendengar berita kematian Nyonya yang tiba-tiba. "Mah, Ibu Ling meninggal, Mah," aku teriak memanggil mamahku yang sedang mencuci di belakang. "Apa, Din?" "Nyah meninggal." "Kenapa?" Mamahku tidak kalah terkejutnya. Karena kemarin pun mamah masih melihat Nyonya belanja di warung Teh Ida. Nyah pun terlihat sehat-sehat saja, kata mamah. Hari itu aku memutuskan tidak masuk sekolah setelah kaget dengan meninggalnya Nyonya. Setelah beberes, mamah mengajakku ke rumah Nyonya. Di sana orang-orang berkerumun mengelilingi Bi Sari yang menangis histeris karena melihat kematian Nyonya yang tidak wajar. Mamahku mendekati Bi Sari, berusaha menenangkan. Tubuhnya gemetar ketakutan. Tangis kesedihan begitu menyayat. Bi Sari kehilangan sosok yang banyak membantunya selama ini. Ya, sifat Nyonya yang begeti itulah yang membuat Bi Sari sangat terpukul. Aku berdiri di samping mama, melihat Bi Sari yang menangis
terseduh membuatku tak bisa menahan kesedihan. Tidak terasa air mata pun menetes perlahan. Aku dan Rina akan sangat merindukan Nyonya. Kala itu banyak warga masuk ke dalam rumah Nyonya. Mamah menutup mataku supaya tidak melihat jenazah Nyonya yang sudah kaku dan banyak bercak darah di dinding ruang tamunya. Astagfirullah, Nyonya. Mamaku tercekat, lalu menangis histeris tak kuasa melihat jenazahnya. Terdengar desas-desus warga. Tubuh Nyonya rusak, mukanya pun hancur seperti dipukul besi. Dan yang paling pilu, Nyonya ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Sebelum dibunuh, sempat diperkosa terlebih dahulu. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan banyak keganjilan. Pasalnya, di meja tamu ada 3 cangkir kopi dan kue. Dugaan sementara mereka cukup mengenal dekat dengan Ibu Ling. Sempat mengobrol lama di ruang tamu. Banyak sisa puntung rokok yang menandakan 3 orang itu cukup lama berbincang sembari merokok. Keganjilan yang lain ialah ditemukannya bubuk putih menyerupai obat terlarang. Namun pihak berwajib belum bisa memastikan apakah itu narkoba atau bukan. Kematian Ibu Ling yang menyisakan duka mendalam bagi warga sekitar, terutama mereka yang sering mendapat bantuan dari beliau. Aku jelas sangat kehilangan Nyonya yang lembut dan menyayang. Sementara kasus kematian Ibu Ling sedang diselidiki, bersamaan dengan itu pula kejadian mistis mulai mengganggu di desa itu. Tiap malam sering terdengar langkah tersiok-siok mengitari jalanan desa dan terhenti di rumah Nyonya. Rumah yang megah itu tampak sunyi, hanya tertemaram lampu taman yang menyinari halaman rumah. Sesekali terdengar burung malam di balik pepohonan seakan menyambut kehadiran yang tak kasat mata. Garis kuning polisi masih melintang di depan rumah Nyonya. Betul-betul sepi. Hanya suara desau angin membuat bulu kuduk merinding tatkala melintas di depan rumah Nyonya. Malam itu tampak Pak Kodir baru saja menyandarkan sepedanya di pos keamanan. Pak Kodir bertugas sebagai hansip dan biasa keliling kampung saat malam bersama satu rekannya, Mang Asep. Tapi malam itu Mang Asep izin tidak masuk karena sakit. Kenapa sepi banget ya? Mana sendiri lagi? Gumam Pak Kodir seraya merapatkan jaketnya tersingkap. Entahlah, malam itu hawanya dingin sekali. Tiba-tiba dari ujung jalan yang gelap terdengar langkah kaki diseret. Pak Kodir mengira sosok itu adalah Mang Asep. Dari kejauhan hanya terlihat bayangan hitam. Ketika semakin dekat, "Siapa itu?" tanya Pak Kodir penasaran. Sosok itu hanya diam membisu. Ia terus berjalan dengan wajah menunduk. "Mau kemana, Neng? Udah malam gini nih." Lagi-lagi Pak Kodir bertanya pada sosok yang ternyata seorang wanita. Ia berhenti lalu berkata, "Mau ke sana," seraya menunjuk ke arah rumah Nyonya. "Loh, mau ke rumah Ibu Ling? Rumah Ibu Ling kosong, Neng. Ibu Ling baru saja meninggal kemarin," jawab Pak Kodir dengan raut wajah heran. "Memang itu rumah saya, Pak." Pak Kodir lupa saya siapa. Wanita itu menunjukkan wajahnya yang hancur. Darah terus mengucur deras dari hidungnya. Mata sebelah kanannya pun hancur. Ia tertawa menyeringai dan menampakkan giginya yang berwarna merah karena darah.
Ibu Ling, tolong, tolong. Pak Kodir berlari ketakutan meninggalkan sepedanya begitu saja. Semenjak kejadian itu yang menimpanya, Pak Kodir memilih berhenti menjadi petugas keamanan. Mang Asep pun juga memilih berjaga hanya sampai jam 8 malam. Rumor tentang arwah gentayangan Nyonya pun sudah terdengar di mana-mana. Selepas maghrib, warga memilih diam di rumah dan menutup pintu rapat-rapat karena banyak selentingan yang beredar bahwa kematian disertai dendam dan amarah tidak akan selesai begitu saja. Nyonya akan menuntut balas atas kematiannya. Setiap hari ada saja yang melihat penampakan Nyonya. Kadang mengetuk pintu rumah warga. Suaranya paraunya terdengar jelas. Saya haus. Begitu lirih, serak dan berat. Sementara itu, John, gimana nanti kalau polisi tahu kita yang membunuh Ling? Ujar pria bermata sipit dengan raut muka cemas. Bisa diam tidak, kau Iskandar? Kalau kau panik, orang akan curiga pada kita, jawab Johnny kesal. Tok tok tok, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa? Saya, Rohman. Jawabnya singkat bergegas. Johnny membukanya. Tampak sosok Rohman mengenakan topi dan masker menutup separuh wajahnya. Ia membawa makanan dan minuman untuk Johnny dan Iskandar. Setelah peristiwa pembunuhan itu, mereka bersembunyi di kabin milik keluarga mereka. Letaknya terpencil jauh dari pemukiman. Mereka 3 bersaudara dan memiliki pertalian darah dengan mendiang suami Ibu Ling. Rohman tampak lesu, duduk bersandar di kursi kayu sembari membuka topi dan maskernya. Matanya tampak lelah sekali, seperti kurang tidur. Seharusnya kita tidak membunuhnya, sesalnya. Kalimat itu tak sengaja terucap lirih dari bibir yang memucat. Kenapa, Man? Kau menyesal? Bukankah kau sendiri yang mempunyai ide untuk menghabisinya? Tegas Johnny. Kalau tahu begini, aku tidak mau kau ajak membunuh orang, Man. Iskandar menimpalinya. Rohman hanya diam, lalu merebahkan badannya di atas dipan bambu, seraya menghela nafas berat. Matanya terus menatap ke langit-langit kabin yang tampak remang itu. Aku mimpi didatangi arwah Kak Ling, John. Aku takut Kak Ling melihatku penuh amarah, terang Rohman. Halah, cuma mimpi, Man. Udahlah, jangan terlalu kau pikir. Yang penting kita bisa dapat warisan itu, tepis Iskandar. Kau ini, Man, bikin ragu kita saja. Kalau sudah begini, kau mau berhenti sampai di sini. Sementara surat warisan itu masih ada pada notaris, tandas Johnny. Bukankah kita harus segera mengurusnya? Tunggu sampai selesai pemakaman. Semoga saja tidak ada yang tahu kalau kita yang membunuhnya, ujar Johnny kesal. Bagaimana tidak kesal? Nasi sudah menjadi bubur, sedangkan Rohman justru takut dengan mimpi buruknya. Malah menyisakan keheningan di antara mereka bertiga. Amarah, sedih, dan penyesalan berbaur menjadi satu. Bagi segelintir orang yang tujuan hidupnya hanyalah tentang uang, mungkin hanya amarah dan dendam yang akhirnya merajai pikiran mereka sendiri. Tak terkecuali Rohman.
John dan Iskandar. Harta telah membutakan segalanya, yang pada kenyataannya keluarga Sutono dan Ibu Ling lah yang banyak membantu kesulitan keluarga mereka. Mereka lelap dalam mimpi malam itu dan tidak menyadari arwah Nyonya masih terus mengintai dan akan menuntut balas. "Tolong aku, Joni!" Iskandar meronta ketakutan. Tangan berlumuran darah mencengkram lehernya. Kuku tajam mulai mengoyak kulit lehernya. Bulir darah segar menetes tanpa henti. Tak ada yang mendengar teriakan minta tolongnya. Ia menggelepar-gelepar kesakitan. Matanya melotot menahan cengkeraman tanpa wujud itu. Hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Seiring suara tawa melengking di kegelapan malam mencekam itu. Iskandar tewas dalam tidurnya. Pagi itu, seperti biasa, aku dan Rina berangkat ke sekolah, melewati depan rumah Nyonya yang dibatasi garis polisi. Waktu awal meninggalnya Nyonya, aku dan Rina tidak berani berangkat ke sekolah sendiri. Sekitar semingguan mamahku antar jemput. "Din, nanti mamah mau ke kondangan tempat paman. Kamu pulang sendiri ya? Gak usah takut, kan ada Rina," ucap mamah sembari menyodorkan segelas susu padaku. "Ah, mamah, Andin takut, mah." "Masih keinget sama Nyonya," keluh Andin dengan malasnya. "Belajar beranilah, kan anak mama udah besar. Masa siang hari ada hantu, Din? Nanti kan pulang jam 1, gak ada les," bujuk mama pada Andin. Andin hanya diam dan mengangguk lemah. Akhirnya hari itu ia pulang bersama Rina. Meski didera rasa takut, namun keduanya mencoba memberanikan diri untuk melewati depan rumah Nyonya. Sepi, desau angin membawa pohon nyur melambai seolah ingin mengatakan sesuatu. Sepulang sekolah, "Ayo Ndin, buruan, nanti lewat depan rumah Nyonya, kita lari saja." "Aku takut, Ndin," ajak Rina dengan tergesa. "Bentaran, Rin, pelan dong jalannya, aku capek nih," ucap Andin lirih. Pasalnya dia kecapean sehabis pelajaran olahraga. Rasa takut yang kian mendera membuat Rina lari tunggang langgang. Begitu cepat berlari hingga ia tak mendengar panggilan Andin yang semakin hilang terbawa angin siang itu. Perasaan Rina waktu itu bukan Andin yang memanggilnya, tetapi suara Nyonya. Dalam pandangan terkelabui itu, ia melihat Nyonya berdiri di teras rumahnya sembari melambaikan tangan memanggilnya. Namun yang membuat bergidik ngeri ialah penampakan mengerikan Nyonya. Tubuhnya berlumuran darah dengan wajah hancur. Sementara itu Andin masih berada di sekitaran rumah Nyonya. Ia berjalan terseok karena kelelahan. Tiba-tiba ia tertegun menatap tajam ke arah rumah Nyonya. Sorot matanya isyaratkan sesuatu. Semakin dalam ia melihatnya, semakin dalam rasa itu merasuk membawanya pada peristiwa tragis yang berujung pada kematian Nyonya. Entah angin apa yang membuatnya mampu merasakan hal itu. Ia terpekur, mencoba menganalisa apa yang sedang dilihatnya. Nyonya kenapa?" "Tolong saya, Andin. Mereka membunuh saya.
bunuh keluarga suami saya. Sudah lama mereka merencanakan ini semua. Dengan terbata-bata menahan amarah, Nyonya mencoba komunikasi pada Andin. Andin tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin mengalir deras membasahi tubuhnya. Kakinya terasa lemas dan ia lunglai. Jatuh tak sadarkan diri. Andin masih belum kuat bersinggungan dengan arwah yang ingin komunikasi dengannya. Singkat cerita, Iskandar, bangun. Jangan tidur teruslah kau. Macam kebo saja, bentak Joni. Rohman dan Joni masih belum menyadari jika Iskandar sudah tewas. Dar, bangun. Giliran kau cari makan, ujar Rohman seraya berjalan hendak menjamahnya. Bangun kau. Alangkah terkejutnya Rohman saat menggoyang-goyang kakinya terasa dingin dan kaku. Iskandar, Dar, kau kenapa? Rohman dan Joni tampak panik. Pasalnya ketika mereka membalikkan tubuh Iskandar, terlihat penampakan mengerikan. Iskandar tergolek kaku, matanya melotot dan mulutnya menganga. Ya seperti ketakutan melihat sesuatu yang mengerikan. Tangannya memegangi leher seolah tercekik. Joni dan Rohman betul-betul tak menduga Iskandar tewas secara tragis. Ada yang tidak beres, John. Aku yakin arwah Nyonya menuntut balas atas kematiannya. Kita pergi saja dari sini. Rohman bergegas mengambil kunci motor, beranjak pergi dan dari tempat itu. Man, tunggu! Tega kau tinggalkan mayat Iskandar di sini, sengah Joni. Kau mau ikut apa tidak? Sudah tinggalkan saja daripada ketahuan. Terlihat baik pergi dari sini. Terus kita mau pergi kemana, Man? Berita kematian Ling sudah terdengar di mana-mana, ujar Joni ketakutan. Sudah ikut saja. Mereka bergegas pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan tubuh Iskandar yang sudah terbujur kaku. Sepanjang jalan, suara tak berwujud seperti meneror mereka. Meski suasana waktu itu sudah pagi, entah mengapa arwah Nyonya masih saja membayangi para pembunuh itu. Lebatnya pepohonan itu pun seolah menyambut kedatangannya. Man, tenanglah kau. Hati-hati bawa motor, teledor kau. Aku masih ingin hidup, Man. Joni merajuk, menahan taut karena Rohman seperti orang yang kalap. Ya seperti tidak sadar karena membawa motor dengan kecepatan tinggi. Diam kau, Ling mengikuti kita, John. Dia terbang di belakang kita, bisiknya lirih. Mana? Tidak ada siapa-siapa, Man. Pikiran kau saja. Rohman hanya diam, tidak menanggapi. Ia terus fokus menyetir, namun karena tidak fokus dan terus dihantui arwah Nyonya, ia sulit mengendalikan motornya dan terjungkal masuk ke dalam sungai. Meski arusnya tidak begitu deras, karena banyaknya batu besar, keduanya jatuh tak sadarkan diri. Sementara itu, polisi terus berupaya memecahkan kasus pembunuhan Ibu Ling. Dengan berbekal sidik jari dan kesaksian kerabat dekat, mereka berhasil menemukan persembunyian pembunuh itu, kabin di tengah hutan, dan jenazah salah satu mereka. Segera mereka mengevakuasi jenazah yang sudah memucat dan membiru itu. Pencarian pun belum berakhir. Mereka menyusuri satu-satunya jalan setapak di hutan itu, dan akhirnya berhasil menemukan Rohman dan Joni yang terlihat lemah tak berdaya di pinggiran sungai.
"Kita John." Polisi mengepung menemukan tempat ini, tanda Rohman. Matanya merah menahan kesal, sedangkan Johnny hanya bisa pasrah dan tertunduk lemah menahan sakit di lengan kanannya karena terbentur batu saat jatuh ke sungai. Tanpa perlawanan, polisi berhasil menangkap keduanya dan membawa mereka untuk bertanggung jawab atas penghilangan nyawa Ibu Ling dengan tindakan pidana pembunuhan berencana. Siang itu dengan muka lesu, Andin berjalan gontai menuju rumahnya. Ia masih kesal karena Rina meninggalkannya sendirian di depan rumah nyonya. Anak mama udah pulang loh. Mana Rina, kok sendiri, Din? Udah pulang duluan mah. Rina lari ketakutan waktu lewat depan rumah nyonya. Andin ditinggal gitu aja, terangnya dengan raut muka kesal. Oh alah, tapi kamu nggak apa-apa kan? Kenapa nggak ikut lari sekalian? Ucap sang mama, membercandai anaknya yang sedang kesal. Andin hanya diam, menahan marah dan beranjak masuk ke kamarnya. Makan dulu. Habis makan baru tidur siang, Din. Maafin mama cuma bercanda. Masa gitu aja marah, Din? Namun Andin tidak menggubris ucapan mamanya. Ia menutup pintu rapat kamarnya lalu tidur dan lelap dalam mimpi. Ia bertemu nyonya. Di sana nyonya kelihatan cantik sekali. Ia memakai baju berwarna merah khas orang Cina. Kulitnya putih bersih, tak ada luka dan noda darah seperti waktu terakhir ia meninggal. Nyonya melambaikan tangan dan tersenyum manis lalu menghilang. Nyonya, Andin terbangun dengan nafas tersengal. Mimpinya seolah nyata, tak adanya tapi ternyata cuma mimpi. Lalu ia bangkit dari duduknya dan membasuh wajahnya. Kamu mimpi, Andin? Kok tadi mamah dengar kamu nyebut nyonya? Tanya mamahnya seraya berjalan mendekati Andin, mencoba menenangkan. Udah, Din, nyonya udah tenang. Pelakunya udah ditangkap. Mereka berjumlah 3 orang dan masih kerabat dari mendiang suami nyonya. Iya mah, Andin mimpi ketemu nyonya. Dia cantik banget mah. Melambaikan tangan ke Andin. Waktu Andin panggil namanya dia menghilang gitu aja. Mamahnya Andin hanya tersenyum, paham dengan arti mimpi anaknya. Ya sudah, besok kita ke makam nyonya ya. Kirim doa supaya nyonya tenang di alam sana, ucap mamah Andin sembari memeluknya. Sampai hari ini rumah nyonya tetap kosong. Tidak ada yang berani menepati. Terbengkalai berpuluh tahun lamanya. Sebagai bangunan rumah sudah mulai rapuh. Bahkan tembok pembatas pekarangan rumah sudah roboh. Rumah itu dipenuhi semak belukar dan binatang melata. Keluarga dari suami nyonya memilih pindah dari kampung itu setelah tertangkapnya 3 anggota keluarga mereka. Rasa malu dan bersalah membuat mereka terpaksa mengambil keputusan itu. Namun seiring berjalannya waktu, tempat itu mulai ramai para pendatang. Banyak tanah kosong yang dijual dijadikan perumahan karena rumah nyonya sudah kosong lama. Akhirnya warga sepakat untuk meratakan dengan tanah dan dibangunlah sebuah panti asuhan. Akhir kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Harta warisan seberapapun besarnya tidak akan pernah membuat kita kaya karena tidak ada tetesan keringat
kita di dalamnya. Kita tidak berjuang mencarinya, justru karena warisan itu menjadi sengketa. Yang menyisakan luka yang mendalam dan sebuah